Trik sukses dalam pemasaran produk B2B. Penjualan B2B memang tidak semudah penjualan B2C. Jika penjualan B2C dilakukan dengan channel pemasaran yang sudah nampak dan merupakan pihak berkeputusan tunggal. Sedangkan penjualan B2B cenderung melewati beberapa orang pengambil keputusan. Apa saja yang diperlukan agar berhasil dalam penjualan B2B? Yang pertama, website. Buat website dengan tema terkait produk yang dijual, dengan kata kunci domain yang mudah dicari, dan memaparkan produk yang dijual sehingga konsumen akan mampu mendapatkan informasi dengan cepat. Mengapa menggunakan website? Karena website saat ini kegunaannya sama seperti katalog yang terpaparkan secara online. Sekarang ini informasi melalui online sangat digandrungi oleh banyak konsumen. Sahabat pebisnis dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa website yang kita miliki akan menjadi katalog yang pertama, kemudian akan mengundang traffic yang cukup tinggi untuk mengetahui produk-produk yang sedang kita pasarkan. Jadi website ini memiliki manfaat yang cukup bagus untuk mendatangkan traffic, khususnya untuk mendatangkan semua pembeli yang memiliki kebutuhan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dari website mereka akan mendapatkan informasi yang cukup bagus agar apa yang mereka beli itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, tim penjualan. Membuat tim penjualan sangat wajib bagi penjualan B2B. Tim penjualan ini dapat menjadi mediasi antara website dengan konsumen. Tugas tim penjualan adalah melakukan presentasi produk apabila dibutuhkan dan memastikan order yang closing sesuai dengan pesanan. Sahabat pebisnis, kenapa kita memerlukan tim penjualan yang handal? Tim penjualan adalah manpower yang sangat penting di dalam mengelola traffic yang sudah masuk ke website tersebut, karena manpower memiliki fungsi sebagai mediasi antara perusahaan dengan konsumen B2B, khususnya konsumen B2B di mana banyak pengambil keputusan di sana. Yang ketiga, produk contoh. Buat produk contoh, khususnya produk yang memang bisa dibawa kemana-mana oleh tim penjualan untuk diperlihatkan kepada customer. Produk contoh sangat penting khususnya jika konsumen membutuhkan percobaan dalam penggunaan. Memang produsen mesti siap-siap anggaran untuk produk contoh ini. Produk contoh, seperti yang kita ketahui bahwa produk contoh itu sangat penting di dalam kita memasarkan produk B2B. Karena produk contoh ini dapat digunakan untuk melakukan demonstrasi atau trial agar produk yang dibutuhkan itu oleh pembeli B2B bisa memenuhi standar yang diinginkan dalam menghasilkan produk berikutnya yang akan dijual kembali. Oleh sebab itu, produk contoh mesti disiapkan oleh perusahaan agar perusahaan bisa memberikan layanan yang cukup bagus untuk kebutuhan para konsumen B2B. Yang keempat, kontrak pembelian. Buat kontrak pembelian. Produk B2B yang selalu dipakai sepanjang waktu sebaiknya dibuatkan kontrak pembelian agar order berkesinambungan. Hal ini akan menguntungkan perusahaan karena persediaan untuk customer dapat direncanakan produksinya dengan baik. Lalu mengenai kontrak pembelian. Nah, di dalam penjualan B2B, mengapa kita memerlukan yang namanya kontrak pembelian? Kontrak pembelian sangat penting untuk menjaga keterhubungan kita sebagai perusahaan dengan konsumen agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Karena kebanyakan penjualan B2B ini mereka membutuhkan bahan baku seperti misalnya untuk diolah kembali. Dengan adanya kontrak pembelian sehingga supplier bisa memberikan pasokan yang cukup berkesinambungan dan terencana. Yang kelima, gathering.
Gathering customer bertujuan untuk mempererat hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak customer. Untuk acara ini memang membutuhkan anggaran, tetapi bisa dilakukan setahun sekali secara berkala. Dalam program gathering bisa dibuatkan acara terkait omset penjualan, misalnya lelang omset di mana customer akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Nah, sekarang kita bicara masalah gathering. Apa itu gathering? Gathering adalah sarana atau media yang digunakan agar kita bisa berkumpul bersama dengan para pelanggan untuk menyampaikan visi atau tujuan perusahaan dalam kerjasama dengan mereka. Di dalam gathering, kita bisa membangun hubungan yang istimewa atau hubungan yang cukup baik dengan para pelanggan di dalam memasarkan produk B2B. Yang keenam, training. Buat training penjualan untuk para tim penjualan. Training penjualan sangat berguna untuk keahlian tim penjualan baik di sisi pengetahuan produk dan handling komplain customer, negosiasi, dan lainnya. Dengan adanya training penjualan dapat dipastikan terdapat peningkatan penjualan yang berkesinambungan. Nah, untuk meningkatkan penjualan perlu yang namanya training untuk para sales force B2B agar secara skill dan pengetahuan mereka meningkat untuk menunjang penjualan yang dimana memiliki struktur yang cukup panjang, yaitu keputusan-keputusan penting bagi konsumen di dalam mendapatkan produk yang sedang kita jual. Jadi training sangat dibutuhkan bagi sales force untuk agar penjualan B2B bisa berjalan dengan baik. Yang ketujuh, sistem informasi penjualan. Sistem informasi manajemen penjualan dibuat agar informasi penjualan bisa diambil dengan cepat dari suatu software yang dipasang di komputer admin penjualan. Setiap bulan, laporan penjualan dapat dianalisa oleh manajer atau supervisor perusahaan, sehingga bisa menetapkan strategi penjualan yang tepat dari data yang diperoleh dari software penjualan. Kemudian, kenapa kita membutuhkan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen sangat penting untuk mengelola data penjualan, data produk yang diproduksi, data-data tentang inventory, dan data lainnya agar perusahaan bisa saling bersinergi antara kebutuhan dengan pemasokan atau apa yang diproduksi oleh perusahaan dalam melayani penjualan B2B tersebut. Nah, sistem informasi manajemen ini sangat penting dan sangat powerful jika kita memilikinya. Dari sini, tim penjualan bisa membuat perencanaan lebih matang dan membantu perusahaan dalam menumbuhkan omset perusahaan secara terus-menerus. Saya Frans M. Royan, Guru Internasional Konsultan mengucapkan salam sukses.